Langsung dari gedung DPRD Kabupaten Bekasi, di mana hari ini sedang berlangsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka HUT atau memperingati hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-70. Dan sahabat Bima Mukti, nantinya di tasyakuran atau hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-70 ini akan dihadiri oleh Bupati Bekasi, yaitu Bapak HJK Supriyatmaja, dan juga segenap para pejabat pemerintahan Kabupaten Bekasi tentunya. Dan tadi sudah terpantau sahabat Bima Mukti, beberapa tamu undangan sudah menghadiri ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi. Salah satunya yaitu ada tamu undangan dari DPR RI, yaitu Bapak Bontabroni, dan juga dari DPRD Provinsi, yaitu Bapak Jejen Sayuti. Lalu ada sejarawan Bekasi, Bang Ali pun turut hadir di acara hari ini. Dan selain itu juga tentunya para kepala dinas di Kabupaten Bekasi turut hadir di peringatan hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-70. Nah, sahabat Bima Mukti, penasaran akan ada apa saja di peringatan hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-70? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Zaki Zakaria, ya, selaku Kabag Humas dari DPRD Kabupaten Bekasi, sekaligus Ketua Panitia di perhelatan HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70. Bapak, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ketua Panitia nih. Ada rangkaian apa aja Pak di HUT ke-70? Rangkaian di HUT hari ke-70 untuk ulang tahun Kabupaten Bekasi ini kita membentuk panitia seperti penerimaan tamu, konsumsi, dan peralatan-peralatan untuk mendukung umpamanya kegiatan ulang tahun Bekasi ini. Gitu aja. Nanti Selain tasyakuran tentunya ada pidato dari Bupati ya Pak ya. Terus selain itu ada hiburan lain nggak Pak? Nah, untuk saat ini dengan COVID-19 ini undangan cuma dibatasi Pak. Jadi acara-acaranya seperti tahun lalu suka ada mengadakan hiburan, tetapi sekarang ditiadakan. Paling ada lagu himne saja itu dari pembacaan sejarah-sejarah itu saja Pak. Jadi untuk minimalisir waktu saja kan. Oke. Nah Pak, terkait protokol kesehatan nih, kan di masa pandemi ini ulang tahun yang paling berbeda dari sebelum-sebelumnya Pak ya, karena kita menghadapi pandemi corona atau COVID-19. Tadi Bapak bilang ada pembatasan undangan. Totalnya berapa undangan Pak? Total undangan yaitu 180 undangan. Ditambah ya yang pamannya ada beberapa tokoh tambahan dari sini juga tidak banyak, artinya sekitar 200-an undangan untuk undangan tahun ini gitu aja. Tahun-tahun sebelumnya biasanya lebih dari 200 ya Pak ya? Hampir 1000 Pak. Dengan istrinya, dengan segala, sekarang tidak mendampingi, terbatas lah karena kita antara tokoh sebagian, eselon 2-nya, dan para camat dan kepala desa juga perwakilan saja. Perwakilan saja. Nah Pak, sekarang kan lagi zamannya virtual nih, apa-apa virtual. Ada HUT virtual nggak di kabupaten Pak buat tamu undangan yang nggak bisa datang gitu? Ada, itu virtual nanti yang ini kan dari Kominfo sendiri. Okay. Nanti itu kemarin ada streaming ya waktu hari Pramuka. Yes. Nah hari ini juga nanti juga dengan virtual nanti dengan Provinsi Jawa Barat. Oke. Iya. Berarti yang nggak bisa datang juga bisa menyaksikan melalui virtual ya Pak. Ya. Pak, dari Bapak harapan untuk Kabupaten Bekasi yang ke-70 ini apa Pak? Harapan kami di sini Kabupaten Bekasi dengan ulang tahun ke-70 lebih baik lagi untuk menyongsong tahun-tahun ke depan, karena Bekasi ini luar biasa potensinya yang untuk berinvestasi di Kabupaten Bekasi ini supaya lebih maju lagi dengan usia yang cukup panjang ini 70 ini gitu. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat bertugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bima Mukti, demikian tadi kita sudah sedikit wawancara yang punya acara nih Pak Haji Zaki Zakaria selaku Kabag Humas dari DPRD Kabupaten Bekasi. Kita akan masih cari lagi ya tamu undangan yang hadir pada hari ini, dan kita akan sedikit wawancara atau minta ucapan terkait HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70. Baik sahabat Bima Mukti, saat ini Bang Bayu sudah bersama dengan Bang Ali Anwar. Beliau adalah sejarawan Bekasi atau sejarawan dari Kabupaten Bekasi. Bang Ali, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat.
Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Bang, ini ulang tahun kabupaten yang ke-70 nih. Ya, Gimana tanggapan Bang Ali nih? Umurnya udah 70 tahun Bang. ya dengan usia yang udah 70 tahun berarti Bekasi udah menjadi dewasa ya. Mudah-mudahan dengan kedewasaan itu pemerintahnya juga semakin bijaksana, kemudian rakyatnya juga makin sejahtera. Itu diharapkan karena kita sudah terlampau lama dulu dijajah gitu kan. Pada saat daerah-daerah lain bisa menikmati hidup bebas gitu kan, bisa makan enak, bisa berpendidikan enak. Nah Bekasi ini kan dulu hancur-hancuran waktu masa penjajahan Belanda, Jepang, kemudian pada masa revolusi habis-habisan kan, pada lembaga pendidikan kan hancur-hancuran juga. Nah makanya begitu Indonesia sudah merdeka adalah kewajiban dari pemerintah untuk bisa mengelola pemerintahannya sekaligus juga mensejahterakan masyarakatnya. Oke. Dari Bang Ali sendiri ini, umur yang ke-70 tahun ini, harapannya Bekasi itu lebih fokus kemana Bang? Ya, untuk ke depan itu ya karena Bekasi ini daerah metropolitan, maka tata ruangnya itu harus menjadi jelas betul. Jangan sampai nanti begitu dalam hitungan 10 tahun, nggak taunya macetnya macet total gitu loh. Jadi dari sisi tata ruang. Kemudian meski begitu yang berkaitan dengan aspek-aspek historis itu tetap harus dilestarikan karena bagaimanapun juga kita ini kan punya masa lalu ya. Harapan saya sih macam misalkan situs Buni ya. Situs Buni itu kan di Babelan itu pertama kali ditemukannya tentang kehidupan masyarakat Bekasi sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu saya udah pernah bicara kepada Bu Neneng sebelumnya, kepada Bupati sebelumnya, supaya dibebaskan lahan barang 5 hektar, 6 hektar, sehingga di situ nanti akan menjadi semacam kawasan cagar budaya, gitu. Cagar budaya di situ pada prinsipnya adalah sebetulnya ruang terbuka hijau. Jadi nanti tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada di Bekasi itu yang khas gitu kan, endemik, itu bisa ditanam di sana. Keuntungannya di situ. Oke. Bayangkan kalau misalkan nanti tidak dilakukan pembebasan itu, tidak dilakukan upaya itu, dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu udah menjadi perumahan. Nah, tapi kalau dari sekarang kita lakukan, itu tentu akan menjadi lebih baik lagi buat anak cucu kita nanti. Semoga di umur yang ke-70 tahun ini semuanya bisa tercapai ya Pak. Ya Bang ya, apa yang diharapkan sama Bang Ali Anwar ya. Oke. Terakhir Bang, ucapan buat warga Kabupaten Bekasi di HUT Kabupaten Bekasi silakan. Ya, oke. Selamat buat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi makin makmur, makin sejahtera. Terima kasih banyak Bang Ali atas waktunya. Baik sahabat Bang Mukti, demikian tadi wawancara singkat Bang Bayu sama dengan Bang Ali Anwar selaku sejarawan dari Bekasi. Kita akan cari lagi tamu undangan selanjutnya yang akan kita wawancarai sejenak terkait HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70. Baik sahabat Bang Mukti, saat ini Bang Bayu sudah bersama dengan Bapak Obon Tabroni. Beliau anggota DPR RI Komisi 9 yang hari ini mendapatkan undangan menjadi salah satu undangan di HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70. Bapak sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Pak ya. Meski dalam pandemi kita harus tetap semangat lah. Betul Pak. Bapak juga menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, luar biasa. Pak, Bapak kan sebagai warga asli Kabupaten Bekasi. Kabupaten ulang tahun yang ke-70 nih Pak. Tanggapan Bapak seperti Pak? Ya usia 70 tahun memang relatif. Bisa dikatakan sudah renta, tapi bisa juga dikatakan masih relatif muda. Tapi tentu tantangan ke depan Bekasi sebagai kawasan industri yang sangat homogen, kemudian Bekasi dengan berbatasan langsung dengan ibu kota itu mempunyai tantangan sendiri. Maka ke depan ya kita berharap sebagai warga Bekasi juga Bekasi menjadi lebih baik, menjadi lebih ramah untuk seluruh warganya, dengan pelayanan yang lebih bagus tentunya ke depan. Dari tanggapan Bapak sendiri, ada di umur ke-70 tahun ini apa sih Pak yang belum dicapai di kabupaten? Ya. Yang pertama dari sisi banyak keluhan dari masyarakat adalah pengangguran di Bekasi kan cukup tinggi. Nah itu di situasi Bekasi adalah kawasan industri, itu menjadi tantangan. Kemudian selain persoalan pengangguran, infrastruktur yang kita tahu hari ini kemacetan di mana-mana, ya terlepas persoalan pandemi tentu itu menjadi persoalan tersendiri. Tapi saya lihat ada dua persoalan tadi yang penting. Oke, berarti di umur 70 tahun ini Kabupaten Bekasi harus fokus ke? Ya. Fokus yang pertama tentu infrastruktur, lagi kedua layanan ke masyarakat dalam bentuk kemudahan akses untuk administrasi ataupun yang lain-lain. Kemudian yang ketiga tadi kita bicara tentang bagaimana persoalan pengangguran ini bisa diselesaikan. Siap. Ucapan untuk HUT Kabupaten Bekasi Pak bisa kesal.
Selamat ulang tahun Kabupaten Bekasi yang ke-70. Semoga Bekasi ke depan menjadi lebih ramah untuk masyarakatnya, akses menjadi lebih mudah dan infrastruktur menjadi lebih baik. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Baik sahabat Bang Mukti, demikian tadi wawancara singkat Bang Boy bersama dengan Bapak Obon Tabroni, anggota DPR RI Komisi 9 yang hari ini turut hadir memenuhi undangan untuk memeriahkan HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70. Baik sahabat Bang Mukti, masih bersama Bayu di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, di mana hari ini terjadi perhelatan HUT Akbar atau HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70, dan saat ini Bang Bayu sudah bersama dengan Kang Budi dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Sehat tak Kang? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada yang beda nih kayaknya dari yang lain ya kostumnya. Khas Bekasi nih. Khas Bekasi. Khas Bekasi. Kang, Kabupaten Bekasi ulang tahun yang ke-70 nih. Umur 70 menurut Akang tanggapan seberapa? Ya, kalau bicara sebuah daerah atau sebuah negara bangsa, 70 itu ya memang tidak sepenuhnya umur yang tua, tetapi kalau dianalogikan dengan kehidupan kita sih sebetulnya udah tua. Tapi tentunya kita melihat bukan hanya sebatas itunya. Kita sebagai daerah buffer zone-nya ibu kota memang harus melakukan percepatan pembangunan dengan harus memperkuat konsep dasar pembangunan. Apa yang disebut konsep dasar pembangunan? Yaitu konsep-konsep bagaimana kita akan membangun. Karena evaluasi saya sebagai anggota DPRD di periode kedua ini, ternyata ada satu yang kurang di Kabupaten Bekasi, yaitu konsep-konsep dasar, rencana strategis itu ternyata belum tertuangkan dalam sebuah dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan itu sendiri, begitu. Nah, di umur ke-70 tahun ini berarti harapannya Kabupaten Bekasi lebih fokus ke konsep-konsep dasar seperti itu. Ya, pengalaman saya di Badan Anggaran, ketika kita misalnya contoh ya, kita punya permasalahan pengangguran yang harus dilakukan ketika kita banyak pengangguran, industri banyak, kan salah satunya kita harus punya BLK. Begitu saya di Badan Anggaran berusaha misalnya mengajukan anggaran ke provinsi untuk pembangunan BLK, ternyata DED-nya nggak ada. Nah, yang disebut DED nggak ada itu berarti kan konsep dasar perencanaan pembangunannya nggak ada. Pun juga yang lain itu juga perlu harus diperhatikan betul. Kalau dalam bahasa saya menyadur apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahwa ketika pemerintah daerah ini akan membangun, yang harus kuat adalah gagasan, ide dan pemikirannya. Karena kalau ide gagasannya itu kuat, kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah perencanaan strategis dalam bentuk dokumen-dokumen perencanaan, maka itu kita tinggal melaksanakan. Apapun yang akan kita lakukan, kalau perencanaan dasarnya belum ada, kita tidak bisa melakukan apapun. Karena input, proses, output dari sebuah perencanaan itu sifatnya mutlak. Nah, tahap input ini kita yang masih rendah. Kayak gitu, itu persepsi saya, gitu Bang. Mudah-mudahan di tahun ke-70 ini semuanya bisa tercapai dan terlaksana ya Bang. Tidak ada pilihan lain bahwa Kabupaten Bekasi sebagai satu kesatuan yang sinergi, baik eksekutif dan legislatif khususnya, disupport juga oleh yudikatif dan juga lembaga-lembaga lainnya, baik itu lembaga vertikal, horizontal maupun juga di atasnya maupun di bawahnya, memang harus sinergi. Semua harus sinergi, kita menjadi satu kesatuan anak bangsa yang harus memikirkan negara, harus memikirkan Bekasi untuk memastikan sesuai dengan tagline-nya Pak Bupati, harus Bekasi bersih, Bekasi baru, dan Bekasi berprestasi. Kurang lebih itu. Pak, terakhir doa dan harapan untuk HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70. Kita berharap bahwa Kabupaten Bekasi yang menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota harus mampu juga bersinergi dengan ibu kota negara, yang kemudian kita juga sebagai bagian dari Jawa Barat, yang notabene hari ini kita termasuk daerah yang cukup maju di Jawa Barat. Kita harus mempertahankan kemajuan kita, dan kita ingat ada 3 kalimat yang sangat penting di Kabupaten Bekasi: satu agribisnis, kedua industri, yang ketiga religius. Nah, 3 kalimat ini harus kita pertahankan. Bagaimana Bekasi tetap yang masih terus memberikan perhatian kepada kekuatan dasar ekonomi kita, pertanian, yang kemudian kita juga mampu mempertahankan dan mengembangkan kawasan industri sebagai ikon baru Kabupaten Bekasi, dan tentunya memastikan masyarakatnya tetap tentram, damai, dengan penuh toleransi antar kita yang sangat berbeda-beda tetapi sama untuk Indonesia Raya. Siap, amin ya Allah. Terima kasih banyak Kang Budi atas waktunya. Silakan menikmati rangkaian acara hari ini. Baik sahabat Bang Mukti, demikian tadi wawancara Bang Yu singkat bersama dengan Kang Budi selaku dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Kita akan masih cari lagi tamu undangan yang lainnya, dan kita akan wawancarai terkait HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70.
Baik sahabat Ibu Mukti, saat ini Bang Bayu sudah bersama dengan Pak Haji Kardin dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi yang tentunya menjadi salah satu tamu undangan di HUT Kabupaten yang ke-70 kali ini. Pak, apa kabar hari ini Pak? Baik, Biasa, Pak ulang tahun di tengah pandemi Corona atau COVID-19, umur ke-70 tahun. Menurut Bapak seperti apa tanggapan? ya mudah-mudahan dengan COVID-19 warga Bekasi berhati-hati kaitan masalah kesehatan, terutama masalah protokol kesehatan harus diperhatikan sehingga kita terjaga dengan kondisi yang sehat. Ulang tahun ini berbeda nih Pak sama ulang tahun sebelumnya ya Pak. Untuk rangkaian acaranya sendiri ada apa aja nanti Pak? Ya acara biasa ya, masalah utama prestasi yang selama 70 tahun bertahun-tahun kita untuk prestasi kinerja Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, di umur yang ke-70 tahun ini banyak berarti prestasi yang sudah didapat ya Pak ya, dan banyak hasil-hasil pembangunan dan juga dari segi bidang yang lainnya. Nah, dari umur yang ke-70 tahun ini harapan Bapak Kabupaten Bekasi ke depannya seperti apa Pak? Mudah-mudahan kita ingin lebih baik lagi, terutama masalah baik dari sarana fisik maupun non fisik sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Terakhir Pak, silakan Bapak ucapkan selamat HUT Kabupaten Bekasi. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Bekasi yang ke-70 sekaligus hari ulang tahun HUT RI ke-75. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Baik sahabat Ibu Mukti, kita akan cari lagi tamu undangan selanjutnya di acara HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70 di gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Baik sahabat Ibu Mukti, rangkaian acara demi acara sudah berlangsung untuk memperingati HUT atau Hari Jadi Kabupaten Bekasi yang ke-70, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, yaitu Ibu Mahayu. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ih, cantik banget sih hari ini. Demi ulang tahun Kabupaten Bekasi. Betul, Bu, ulang tahun Kabupaten Bekasi yang ke-70 tahun ini ya. Dari Ibu sendiri makna 70 itu seperti apa? 70 tahun ini kalau kita maknai, ini kan artinya sudah sangat matang ya, sudah sangat matang. Kami tadi juga menyaksikan sejarah Bekasi yang disampaikan oleh salah satu sejarawan di sini. Terus terang saya merasa makin termotivasi ya. Mudah-mudahan Kabupaten Bekasi benar-benar bisa mewujudkan harapannya untuk bisa menjadi 2 kali lebih baik. Nah Bu, dari KJRI sendiri ada gebrakan apa nih Bu di tahun ke-70? Kami melaksanakan tugas dan fungsi karena memang kami kan instansi vertikal ya. Untuk tahun ke-70 ini harapan kami, salah satu fungsi kejaksaan adalah melakukan pendampingan dalam hal pemulihan aset. Jadi kami memiliki harapan besar agar pihak pemerintah daerah dan juga eksekutif dan legislatif juga bisa bekerja sama dengan kami dalam hal mewujudkan pemulihan aset untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Terakhir Bu, boleh disampaikan lagi doa dan ucapan untuk HUT Kabupaten Bekasi yang ke-70? Selamat kepada Kabupaten Bekasi di ulang tahunnya yang ke-70. Mudah-mudahan dapat mewujudkan harapan dan cita-citanya menjadi Bekasi yang 2 kali tambah baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Sehat selalu ya. Amin. Baik sahabat Ibu Mukti, demikian tadi kita wawancara singkat bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ibu Mahayu. Bekasi 2 kali tambah baik artinya kita berupaya apa yang kita lakukan itu harus lebih baik lagi. Kita ingin berbagai inovasi, kita ingin pemikiran-pemikiran cerdas 2 kali tambah baik. Kita ingin memang pembangunan di Kabupaten Bekasi ini bermutu dan berkualitas. Ada beberapa inovasi program terkait dengan tadi menuju itu.
masalah pendidikan juga kita sudah pendidikan berkarakter, di mana kita akan membangun sarana-sarana pendidikan yang memang hari ini yang kualitasnya yang yang kondisinya sudah memprihatinkan, tentu saja ini menjadi prioritas kita. Terus yang lainnya pelayanan publik. Pelayanan publik ini dalam waktu dekat kita akan membuka mall pelayanan publik yang nantinya menyediakan semua pelayanan terhadap masyarakat, baik pelayanan pemerintahan dan yang lainnya tentu saja itu di mall pelayanan publik untuk mendekatkan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik. Terus yang lainnya infrastruktur tentu saja kita ingin pembangunan jalan dan yang lainnya. Tentu saja pembangunan hari ini bukan hanya sekedar membangun, tetapi pembangunan yang berkualitas. Nah, tentu saja pembangunan yang berkualitas ini yang nantinya menjadi andalan kita dan ini akan menjadi konsen kita. Terus yang selanjutnya kita juga di infrastruktur juga akan membenahi kampung-kampung yang masih kumuh, wilayah-wilayah perkotaan yang masih kumuh. Tentu saja nanti ada program yang namanya Bekasi Benah Berseka, Bekasi Sehat dan Berkah. Bersekah ini tentu saja akan bagaimana tadi kampung-kampung kumuh akan kita jadikan kampung yang memang lebih representatif untuk nanti ditinggali oleh warga. Selain itu juga masih infrastruktur, kita sadari masih ada banyak warga kita memang yang rumahnya sudah tidak layak huni. Kita ada program yang namanya Bekasi Bedah Nata Rumah yang 2.000 rumah. Tahun 2019 ini akan kita bantu dengan anggaran 20 juta per rumah. Baik sahabat Ibu Mukti, rangkaian acara demi acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Bekasi yang ke-70 sudah kita saksikan bersama-sama. Tadi juga kita sudah dengarkan pidato Bupati Bekasi Bapak Haji Eka Supriyatmaja dan juga pidato dari Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan. Semoga Kabupaten Bekasi menjadi kabupaten yang 2 kali lebih baik. Dari gedung DPRD Kabupaten Bekasi, tim Wibawa Mukti TV melaporkan.